Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktikum UTS dari kelompok kami, di mana anggota kelompok kami ada saya sendiri, Adisti Regina Pranesti dengan NPM 246, dan rekan saya Raisa Atta Febrianti dengan NPM 244. Di sini saya akan langsung menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan user dan password router OS agar tidak default admin. Di sini pada menu pada bagian kiri, itu ada pada sistem, kemudian pada users, kemudian nanti akan pertama-tama akan ditampilkan defaultnya. Lalu untuk menambahkan pengguna baru akan klik yang plus, kemudian mengisikan nama dan grupnya. Kemudian masukkan username baru dan password baru untuk pengguna. Di sini saya mengisikan nama saya dan grupnya itu read. Kemudian username dan passwordnya berhasil dilakukan setting. Kemudian selanjutnya klik OK untuk menyimpan sebagai pengguna baru. Lalu yang B, mengaktifkan minimal 3 Ethernet. Di sini kami mengaktifkan adapter 1 attached to bridge adapter, adapter 2 attached to host only adapter, dan adapter 3 attached to internal network dengan promiscuous modenya ke allow all semua. Yaitu seperti pada gambar network adapter 1 dengan network connection-nya bridge connection directly to the physical network. Lalu yang C, salah satu Ethernet Ether 1 mendapatkan IP melalui mekanisme DHCP client dari internet. Lalu temukan Ether 1 di daftar interface dan pastikan sudah diaktifkan. Di sini kami membuat adapter atau Ether 2 menjadi bridge adapter untuk menggabungkan pada internet seperti pada gambar di atas. Kemudian pada Winbox, pilih menu IP, lalu tekan DHCP client. Pada menu DHCP client, kami mengatur interface sebagai Ether 1, lalu kami melakukan checklist pada user peer DNS dan user peer NTP, kemudian tekan apply lalu OK. Kemudian untuk dua internet lainnya, Ether 2 dan Ether 3 menyediakan layanan DHCP server kepada PC untuk network admin dan PC untuk klien dengan IP yang berbeda. IP yang ditentukan pada gambar sebelumnya. Di sini kami mengatur Ether 2 sebagai host only adapter, network adapter 2 untuk menyediakan layanan DHCP pada PC. Kemudian untuk yang network adapter 3 juga kami mengaturnya sebagai host only. Jadi itu private network. Kemudian kami melakukan setting DHCP untuk Ether 2 dengan cara melakukan setting address pada Winbox pada Ether 2 dengan alamat 192.168.44.1 atau 24. Kemudian untuk networknya itu akan terisi secara otomatis. Untuk interface-nya kita mengisikan Ether 2. Lalu ini list DHCP lainnya. Lalu selanjutnya adalah address list-nya. Kami melakukan DHCP melalui menu IP, kemudian klik DHCP server, kemudian klik tambah atau DHCP setup, lalu mengatur agar interface sebagai Ether 2 dengan list time-nya 1/24 jam. Lalu untuk yang E, mengkonfigurasikan NTP sesuai zona waktu yang ditentukan pada menu sistem. Pilih
NTP client, kemudian lakukan checklist pada enable dan isi primarily NTP server dengan id.pool.ntp.org dan secondary NTP server 1.id.pool.org seperti pada gambar berikut, lalu kemudian klik apply lalu OK. Lalu selanjutnya akan muncul seperti primary NTP server akan berubah secara otomatis seperti berikut. Lalu kemudian pergi ke menu sistem lalu pilih clock. Setelah itu time zone name-nya pilih Asia atau Jakarta. Kemudian klik apply lalu OK. Selanjutnya mengkonfigurasikan NAT masquerade untuk network privat. Pada menu IP tekan firewall lalu tambahkan dengan cara tekan plus, kemudian pilih bagian general, kemudian tekan chain, lalu atur out interface-nya ke Ether 1. Kemudian tekan action lalu pilih masquerade, kemudian klik apply lalu tekan OK. Seperti gambar berikut, chain-nya src NAT, lalu untuk out interface-nya Ether 1. Kemudian untuk action-nya masquerade, lalu klik apply lalu OK. Di sini mengkonfigurasikan layanan DNS agar klien dapat mengakses internet melalui nama host. Di sini kami melakukan setting server host dengan IP 192.168.441, kemudian server Google adalah 888, kemudian dynamic server sebagai IP jaringan. Di sini pada Winbox dilakukan checklist untuk allow remote request, kemudian tekan apply lalu OK. Di sini untuk mengisikan server dan untuk bawahnya ini untuk mengisikan Google, lalu apply lalu OK. Kemudian kami juga melakukan ping untuk alamatnya dan kami juga melakukan ping untuk Google. Kemudian kami juga melakukan konfigurasi limitasi bandwidth untuk segmen yang berbeda. Pada menu queues tambahkan melalui dengan menekan tombol plus pada gambar lalu isi kolom target dengan IP yang berada pada klien 1 dan 2. Ini adalah IP untuk klien 1 dan 2. Ada Q1 dan Q2. Yang pertama itu kami mengaturnya itu 1 Mbps untuk klien 1 dan klien 2 itu 512 Kbps. Kemudian tekan apply lalu OK. Kemudian untuk web proxy-nya untuk memblokir situs tertentu, di sini kami memblokir situs detik.com dan kompas.com. Pada Winbox juga pada menu yang bagian kiri itu IP, terus pilih web proxy, kemudian setting yang checklist enable ini di checklist, kemudian mengisikan DNS hostnya itu dengan website yang akan diblokir. Kemudian setelah melakukan setting pada proxy, kemudian pada menu IP masuk ke firewall, kemudian pada NAT untuk menambahkan NAT itu tekan plus. NAT di sini digunakan untuk jalur jaringan lalu lintasan jaringan agar melewati proxy dengan cara mengisikan chain-nya itu diisikan dengan DSTNAT, kemudian protokolnya itu 6 TCP, kemudian DSP portnya dengan 80, seperti pada gambar ini. Ini sudah terdapat dua web proxy yang sudah ditambah, dua web yang ingin ditambahkan pada DST host itu detik.com dan kompas.com. Untuk actionnya itu deny.
karena akan diblokir. Berikut adalah gambar website yang telah berhasil diblokir. Selanjutnya, selanjutnya user untuk menentukan hak akses terhadap klien yang boleh menggunakan layanan internet. Di sini kami menggunakan NAT untuk membuat hak akses terhadap klien tertentu. Pada menu IP, pilih firewall, lalu pilih NAT, lalu lakukan setting pada NAT dengan mengisikan chain dengan srcNAT dan DST address dengan 172.168.293, yaitu IP klien yang diizinkan. Kemudian out interface dengan Ether 1 yang menjadi internet utama atau bridge adapter. Kemudian tekan apply lalu OK. Untuk melakukan cek akses, buka VM lalu buka akses internet pada VM. Seperti pada berikut, NAT rule-nya chain srcNAT, DST address-nya pakai IP 172.168.46.253. Lalu berikut untuk website yang tidak bisa untuk diakses ke bawah. Berikut adalah website yang tidak bisa diakses. Lalu yang OS untuk Ubuntu adalah website yang bisa untuk diakses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.